Baik, Bismillah. Ya, Jazakillahu khairan Ustazah Yeni selaku humas kita di Pondok Pesantren Ulul Ilmi Cendekia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, ayah bunda, wali santri, WC yang kami cintai karena Allah, para dewan guru, para kepala sekolah, kemudian juga mudir kita yang hari ini sedang melaksanakan ibadah umroh, dan juga nanti insya Allah kita juga akan dibersamai ya oleh eh, ketua yayasan kita, ya Datuk eh, Dr. Andus Haji Hardi Slamet Hud, MSI PhD, yang mungkin insya Allah sedang ongoing ya untuk masuk ke Zoom. Mudah-mudahan malam ini bisa berkesempatan ya bersama kita untuk menghadiri pertemuan wali santri yang kedua. Tentu yang pertama sebelum kita memulai ya kajian singkat kita tentang tarbiyah nabawiyah atau pendidikan Islam ala Nabi, tentu kita mulai dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian masih dan senantiasa memberikan kepada kita berbagai nikmat, berbagai rizki, dan juga tentunya Allah masih memberikan kepada kita nikmat yang terbaik, yaitu adalah nikmat iman dan Islam, yang dengan dua nikmat ini alhamdulillah setiap perbuatan baik yang kita lakukan itu memiliki nilai di sisi Allah. Setiap hal kecil yang kita lakukan, baik itu selaku ayah ibu, sebagai orang tua, atau sebagai pendidik di Ponpes UIC dan sebagainya, ini bernilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika niatnya lurus karena Allah dan caranya sesuai dengan panduan dari Nabi. Jadi kita bersyukur karena dengan syukur insya Allah Allah tambahkan nikmat di atas nikmat yang sudah ada. Mari kita juga luruskan niat kepada Allah pada malam hari ini kita murojaah kembali ya sama-sama Bapak Ibu Ayah Bunda kita belajar ya kita sama-sama thalabul ilmi lagi. Insya Allah ada keberkahan di dalamnya, ada pahala di dalamnya, ada kebaikan di dalamnya. Maka mari kita luruskan niat agar apa yang kita peroleh hari ini bukan hanya sekedar menambah pengetahuan kita, tapi juga menambah investasi pahala kita, dan juga nanti bisa kita terapkan untuk pendidikan anak-anak kita. Yang kedua, salawat beriringkan salam kita sampaikan, kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita menjadi umat beliau yang nanti mendapatkan syafaat dari beliau dan insya Allah nanti dipertemukan dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik, Dewan Guru, kemudian Ayah Bunda, dan seluruh sivitas yang lain yang kami muliakan. Ya, malam ini kita akan belajar kembali ya tentang menumbuhkan ya karakter Islami pada anak. Ya, jadi bahasanya menumbuhkan. Ya, kita langsung masuk saja ke slide berikutnya. Nah, pertanyaan yang kemudian harus kita bisa jawab adalah bagaimana. Ya, jadi bagaimana peran orang tua menumbuhkan karakter Islami pada anak. Kalau pertanyaan mengapa itu sudah kita jawab 1 bulan yang lalu. Ya, bagaimana kita membentuk anak yang soleh ya. Kenapa harus orang tua? Nah, kita sudah bahas tentang mengapanya. Maka pertanyaan berikutnya adalah bagaimana. Ya, jadi setelah why, pertanyaan berikutnya adalah how. Ya, bagaimana caranya. Nah, kami menggunakan bahasa menumbuhkan ya, Ayah Bunda, bukan membentuk gitu ya. Kenapa? Karena memang mendidik anak itu bukan membentuk. Kalau membentuk itu sudah ada bahannya jadi, tinggal dipoles, didesain sedemikian rupa. Tapi kalau yang namanya menumbuhkan, ya berarti awalnya masih kecil, sebagaimana tanaman gitu ya. Tanaman ketika dia baru tumbuh, tidak mungkin akarnya sudah kuat. Tidak mungkin batangnya sudah kuat, tidak mungkin muncul buah, tidak mungkin daunnya sudah lebat. Pasti yang namanya tumbuh, ya itu mulai dari keadaan lemah, ya. Dan yang namanya tumbuh berarti ada proses. Apa prosesnya? Pertama adalah dimulai dari bibit yang baik.
Apa bibit yang baik itu? Ya ini adalah ayah dan ibunya. Kemudian kedua, tanah yang baik. Apa itu tanah yang baik? Yaitu adalah lingkungannya. Ya, diberikan tanah. Kalau misalkan tumbuhan kita menanam sayuran misalnya di belakang rumah kita pasti memilih tanahnya. Kita pasti memilih tanah yang ada humusnya. Bahkan kita tambahkan kompos, kita tambahkan pupuk ya, apakah pupuk Korea dan sebagainya. Bahkan nanti kita siram rutin sebagaimana eh, apa namanya sesuai kebutuhannya, apakah pagi, sore atau pagi saja sesuai dengan jenis tanamannya. Kita memastikan tanah itu baik, ya, agar kemudian pohon tadi bisa tumbuh, tanaman tadi bisa tumbuh. Anak juga sama, dia harus memperoleh lingkungan yang baik. Pingin anaknya soleh, ya maka pilihlah lingkungan yang baik, lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, lingkungan tetangga, dia harus baik. Ya, dan juga jangan lupa pupuk yang baik, yaitu adalah kalau kita ibaratkan anak-anak Muslim, maka ya tentu bekal ilmu Islam. Ya. Nah, dalam prosesnya karena dia menumbuhkan bukan kemudian membentuk, maka perlu ketaatan orang tua kepada Allah, perlu kesabaran, perlu keikhlasan. Nah, ini secara teorinya begitu. Tinggal nanti implementasi kita dari teori ini, ya. Jadi jangan sampai kemudian teorinya saja kita misalnya tidak tahu bagaimana implementasi. Maka tentu teori harus kita tahu dulu baru kemudian bagaimana mengimplementasikannya. Nah, jadi harus ada di benak kita, ayah bunda, bahwa anak itu adalah sebagaimana pohon, dia harus tumbuh, bukan dibentuk. Jadi kalau yang namanya tumbuh itu berarti tidak ujuk-ujuk 1 tahun pertama langsung buah, gitu ya. Kecuali mungkin pohon toge gitu ya, atau pohon tomat gitu ya. Tapi kalau bicara misalnya pohon sawit gitu ya, maka perlu 5 tahun misalnya, baru ada mulai tunas-tunas kecil. Apalagi misalnya kalau kita bicara pohon yang lebih panjang lagi, ya apa namanya jangka waktunya. Nah, maka kita ibaratkan, ya, kita ibaratkan bahwa proses pertumbuhan anak itu sebagaimana pertumbuhan sebuah tanaman. Nah, dan itu kemudian dijelaskan juga sedikit banyaknya. Nah, di dalam Al-Quran dan hadis, contohnya misalnya, ya. Di dalam Al-Quran, di surah Ar-Rum, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin, ya, tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan, tsumma ja'ala min ba'din quwwatin dha'fan wa syaibah. Ya, jadi Allah katakan, Allah dialah yang menciptakan kita itu pertama dalam keadaan dhaif, dari keadaan lemah. Ya, tadi min dha'fin itu. Nah, inilah posisi ketika manusia lahir kecil, tidak langsung kuat, gitu ya. Nggak langsung tiba-tiba anak tadi sama level berpikirnya dengan kita. Sama kemudian karakternya dengan kita anda. Nah, kadang orang tua lupa, belum ditanamkan ilmunya, tapi merasa anak tadi harus sama dengan kita. Padahal mereka itu doaif tadi. Awalnya mereka itu lemah. Ya, lemah pemikirannya, lemah fisiknya. Kalau nggak percaya, ayah bunda, anak bayi, nah cobalah dorong gitu. Pasti jatuhnya lebih apa namanya lebih berbahaya daripada jatuhnya orang dewasa karena dia lemah misalnya begitu ya. Nah, kita tahu gitu ya, anak-anak kecil misalnya anak bayi nggak mungkin kita langsung kasih makan nasi normal gitu, nggak mungkin, pasti kita kasih bubur dulu. Kenapa? Karena kita tahu ususnya masih lemah, kita tahu lambungnya masih lemah, kita tahu pencernaannya masih lemah, ya, min dhafin, memang betul-betul lemah. Nah, kemudian Allah tumbuhkan, ada proses di situ. Ya, menjadi kuatan, menjadi kuat dia. Kapan itu? Masuk dia usia pemuda, masuk dia usia remaja. Nah, disinilah masa-masa produktif nih. Nah, dari kecil ke besar tadi, orang tua harus tahu apa bekal pendidikan yang harus diberikan kepada anaknya. Apa kemudian peran yang harus dia lakukan, bagaimana caranya. Nah, sehingga nanti dari kuatan tadi, maka kemudian menjadi lemah kembali, yaitu adalah di masa-masa tua, di masa-masa lansia, dan sebagainya. Nah, jadi Allah jelaskan, ada alurnya, ada proses, dan setiap proses itu ada pencapaian. Dulu misalnya, anak-anak ayah bunda misalnya sebelum masuk ke UIC, misalnya hafalan Qurannya cuma 1 juz gitu ya. Setelah masuk ke UIC, dapat Alhamdulillah 2 juz, bertambah 1 juz. Itu ada proses dan pencapaian. Dapat 3 juz misalnya. Dulu belum pandai doa, sekarang sudah tahu doa selesai sholat misalnya. Dulu tidak tahu kemudian bagaimana adab yang benar, ya. Ketika sudah masuk ke pondok, sudah tahu adab yang benar. Dulu tidak bisa misalnya cuci piring sendiri, cuci baju sendiri.
Sekarang setelah masuk ke pondok sudah mulai bisa. Nah, itu ada proses dan setiap proses itu tentu ada pencapaian. Dan itu kemudian sudah Allah sampaikan. Nah, jadi lebih tepat memang kita menyebut bahwa manusia itu bertumbuh ya. Ya, ada pertumbuhan. Nah, di pertumbuhan itu ada proses dan ada pencapaian. Gitu ya. Baik, kita lanjut ya. Nah, ada dua alasan penting ya, bagaimana kemudian kita bisa menumbuhkan karakter Islami pada anak. Pertama adalah karena kemudian karakter Islami itu membentuk akhlak yang mulia. Nah, akhlak mulia. Jadi akhlak itu adalah perwujudan dari iman dan takwa. Iman dan takwa tidak bisa dilihat secara zahir, tapi yang bisa dilihat adalah bagaimana akhlak seorang anak. Itu adalah hasil dari iman dan takwanya, jujur, ya amanah, yaitu bentuk-bentuk akhlak. Berkata yang baik, itu bentuk-bentuk akhlak, imannya gitu ya. Yakin dan kemudian percaya, tentu itu tidak bisa dinilai, tapi bentuk dari perbuatan, ya khulukun yang tidak terindra tapi bisa kita lihat dari perbuatannya, maka ini disebut sebagai akhlak ya. Kemudian kepribadian Islam ya. Selain membentuk akhlak yang mulia juga membentuk kepribadian Islam ya, yaitu adalah perpaduan antara saksiyah Islamiyah, yaitu adalah akliyahnya atau pemikirannya Islam dan nafsiyahnya juga Islam. Ya, pola pikirnya Islam, kemudian sikapnya sikap Islam. Ya, tentu sesuai dengan ajaran agama, yaitu adalah agama Islam. Ini alasan pertama. Jadi dengan karakter Islami, maka anak akan terbentuk akhlak yang mulia dan kepribadian Islam. Nah, kemudian yang kedua adalah anak itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala dan tugas utama orang tua adalah mendidik, ya mendidik mereka sesuai dengan tuntunan Islam. Ya, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naron. Ya, wahai orang-orang yang beriman, ya, peliharalah diri kalian, dirimu, ya, wa ahlikum dan keluarga kalian, ya, dari api neraka. Wa quduhan nasu wal hijarah. Yang bahan bakarnya itu adalah manusia dan batu. Nah, jadi Allah mengatakan di dalam surah At-Tahrim ini bahwa yang menjadi tugas ya seorang ayah dan ibu yang pertama tentu adalah ku anfusakum, menjaga dirinya. Setelah menjaga dirinya, kemudian dia menjaga keluarganya. Nah, keluarga yang dimaksud di sini adalah termasuk juga anak dan istri, ya, atau anak dan pasangannya, gitu ya, anak dan pasangan, anak-anaknya, ya, wa ahlikum ini. Nah, jadi karena dia adalah amanah dari Allah, maka tentu namanya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang menunaikan amanah. Kata Allah, ya, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang beriman, tepatilah akad-akad itu. Ya, tepati akad-akad yang sudah kita yang kita janjikan gitu ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala tentu memberikan kita kesempatan ya anak-anak dilahirkan dari rahim-rahim ibunda-ibunda kita tentu karena kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan amanah ini pada sosok yang tepat. Nah, harusnya begitu persepsi kita. Ya, bayangkan ayah bunda banyak di luaran sana mungkin tetangga kita atau adik kita, ya sepupu kita sudah nikah puluhan tahun, nggak dapat anak, nggak dapat keturunan, ya tidak dapat kemudian putra putri. Nah, kita Allah berikan amanah, ya Allah mudahkan kemudian lahir dari rahim istri-istri pasangan-pasangan kita itu anak. Maka tentu ini adalah amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tugas pertama adalah mendidik mereka sesuai tuntunan Islam. Nah, jadi bukan cuma sekedar mendidik mereka, tidak sampai di situ kalimatnya, tapi mendidik mereka sesuai tuntunan Islam, karena kita adalah Muslim, ya kan? Sama kalau orang Nasrani, berarti mendidik mereka sesuai tuntunan Nasrani bagi orang-orang Nasrani. Orang Yahudi mendidik mereka sesuai dengan tuntunan Yahudi, gitu ya. Nah, jadi jangan dibalik. Kita Islam mendidik anak sesuai tuntunan Yahudi, nah itu keliru. Atau Yahudi mendidik anak mereka sesuai tuntunan Islam. Nah, itu keliru juga tuh. Nah, berarti yang benar adalah mendidik mereka sesuai tuntunan Islam. Artinya memilihkan sekolah sesuai dengan tuntunan Islam. Memilih guru-guru sesuai dengan tuntunan Islam. Memilih kemudian lembaga pendidikan, ya baik formal, non formal, informal, yang memang mampu mengajarkan anak kita dengan pendidikan Islam. Gitu. Jadi jelas ya gitu ya. Ada maksud, ada tujuan gitu ya. Nah, kita lanjut ya. Nah,
Jadi ada metode yang sangat khas di dalam Islam yang ini saat sekarang itu diabaikan bahkan mulai ditinggalkan. Ya, ada thoriqoh yang khas ya ketika kemudian kita berbicara tentang pendidikan ya di dalam Islam. Apa itu? Ya, bahwa di dalam Islam ya eh, ilmu pengetahuan ya kalau di sini disebutkan annahu yajibu an tadrasal ma'lumatu lil amali biha, bahwa ilmu pengetahuan itu wajib kemudian kita pelajari untuk kita amalkan. Nah, ini sekarang yang kemudian mulai tertinggal atau mulai hilang gitu ya. Kita misalnya mendapati fakta-fakta di luar sana misalnya ya, anak-anak sekolah tapi bukan ilmu yang dicari, yang penting lulus misalnya begitu. Atau orang tua rela memasukkan anaknya ke sekolah bonafit walaupun pendidikannya tadi atau kurikulumnya tadi tidak Islami. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ketika kurikulumnya tidak bisa kita pastikan, maka tentu juga kita tidak bisa memastikan apakah kurikulum tadi itu benar-benar berasaskan Islam, materinya atau madahnya sesuai dengan pendidikan Islam atau justru tidak. Nah, belum lagi kita bicara tentang karakter ya, gurunya, proses pembelajarannya. Padahal setiap ilmu yang didapatkan oleh anak itu nanti akan dia terapkan. Bahkan di dalam Islam, ilmu itu memang harus dicari ilmu yang bermanfaat. Nah, dan Nabi SAW mencela ya. Nabi SAW mencela orang-orang yang mencari ilmu yang tidak bermanfaat di dunia dan akhiratnya. Nah, bayangkan ketika kemudian hari ini kita asal pilih sekolah gitu ya, ayah bunda ya, asal pilih pondok gitu ya, hanya karena dapat iklan terus masukkan anak kita ke sana, tanpa pernah kita profiling misalnya visi misi pondoknya, tanpa kita pernah cari tahu ini siapa guru-gurunya, siapa pengajarnya, apa bahan ajarnya, dari mana lulusan guru-gurunya gitu ya. Yang penting murah gitu misalnya gitu ya. Maka nanti setiap ilmu-ilmu yang mereka miliki, yang diperoleh oleh anak-anak kita, itu akan dipraktekkan ya oleh dia. Nah, nah karena memang harus dipraktekkan, maka kemudian ya proses pembelajaran itu harus talakian fikrian muakhiran. Harus kemudian proses berpikirnya yang membekas. Artinya ilmu itu harus sampai level paham, bahkan sampai level bisa menganalisa mana yang benar, mana yang salah. Nah, nanti ada kaitannya sedikit dengan jenjang pendidikannya. Tapi memang jangan sampai anak-anak kita itu mendapatkan ilmu yang asal-asalan. Nah, dari mana kemudian bisa kita pastikan itu? Tentu adalah salah satu perannya adalah peran orang tua. Nah, kemudian kedua, ya harus kemudian taksiru ala masair, harus memberikan pengaruh pada perasaannya, tergerak hatinya ketika mendapatkan ilmu tadi. Ya, tergerak kemudian selain dari akalnya, tapi juga perwujudannya adalah amaliyah-amaliyah yang sesuai dengan Islam. Nah, sehingga dengan ilmu pengetahuan yang benar tadi, ya akan mewujud pada apa? Pada kemudian kemampuan dia untuk memecahkan seluruh problematika kehidupan ya, wa ta'allum ya dari si haqa'iq allati yu'aliju biha masakilahal hayah. Dengan metode pembelajaran yang ini tadi, dengan berpikir yang membekas kemudian memberikan pengaruh pada perasaannya, ya dia kemudian mampu mengetahui hakikat yang memungkinkan dia memecahkan problematika kehidupan. Nah, dan setiap ilmu ya itu akan membentuk kepribadian, akan membentuk pemikiran, akan membentuk amal seorang manusia. Nah, bayangkan ayah bunda misalnya ya, kita kasih anak kita itu pendidikan ya yang sekuler misalnya, tidak Islami misalnya. Dapatlah dia pembelajaran tentang misalnya ekonomi non-Islam misalnya, bahwa setiap ingin memajukan bisnis harus hutang ke bank, misalnya begitu. Maka ketika dia lulus dari jurusan katakanlah ngambil S1 ekonomi gitu ya, ekonomi konvensional, dia terapkan itu ya, maka nanti orang tuanya kedapatan dosanya. Kenapa? Karena orang tuanya dulu yang memasukkan dia ke situ, ke sekolah itu tadi, memilihkan ke kampus tadi. Nah, orang tuanya dapat tuh persenan dosa. Misalnya kira-kira begitu ya. Nah, sebaliknya ketika kemudian orang tuanya memberikan anaknya tadi pendidikan yang baik, masuk ke pondok yang baik, ya, masuk kemudian ke sekolah Islam gitu ya, menjadilah kemudian anak tadi
anak yang berbakti, yang soleh, yang kemudian senantiasa patuh pada orang tuanya, maka setiap amal-amal kebaikannya orang tuanya pun dapat, gitu ya. Nah, orang tuanya pun akan mengalir nanti pahalanya. Nah, dan kemampuan dia untuk memecahkan problematika kehidupan itu ya tentu dari bekal ilmu yang dia miliki, dari ilmu yang dia dapatkan di sekolah-sekolah yang kemudian dia tempuh pendidikannya di sana. Nah, jadi penting sekali. Nah, lalu apa saja pengaruh orang tua atau figur teladan orang tua dalam membentuk karakter? Ya, nah ini dijelaskan oleh pertama adalah Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya Ulumuddin. Beliau menyampaikan anak-anak itu adalah amanah di tangan orang tua. Nah, hati anak-anak itu suci, ya, hati yang suci, ya, bagaimana permata yang berharga. Nah, kata beliau, ya, jika ia dibiasakan melakukan kebaikan, maka ia akan tumbuh dalam kebaikan dan akan berbahagia di dunia dan akhirat. Tapi sebaliknya, kata Imam Al-Ghazali, jika ia dibiarkan dalam kebiasaan yang buruk, ia akan merusak dirinya sendiri dan celaka. Nah, inilah pentingnya nanti orang tua menjadi figur teladan dalam membentuk karakter anak tadi. Apakah dibiasakan dengan kebaikan atau dibiasakan dengan buruk misalnya. Nah, kemudian Ibnu Qayyim al-Zaujiyah ya rahimahullah ya di dalam kitab Tuhfatul Maudud ya menyebutkan mayoritas kerusakan anak-anak itu berasal dari orang tua yang lalai mengajarkan kewajiban agama, tidak mengajari anak tentang sunnah-sunnah agama dan justru membiarkan anak-anak mereka dalam kebodohan. Nah, ini kata Ibnu Qayyim al-Zaujiyah. Dan itu dibuktikan saat ini dalam beberapa penelitian-penelitian terbaru ya. Nah, jadi bisa dilihat di sini ya eh, di dalam referensi penelitian ilmiah itu sekarang sudah dibuktikan ya bahwa memang anak itu cenderung dipengaruhi oleh karakter orang tuanya, pendidikan orang tuanya sebagai figur teladan. Nah, misal apa yang disebutkan oleh Bandura ya, oleh social learning theory misalnya ya, atau dalam pembahasan lain socialization in the family ya, the rules of parents misalnya ya, dan sebagainya. Jadi dijelaskan ternyata apa yang dulu disampaikan oleh para ulama-ulama kita ini benar terjadi hari ini. Makanya sekarang banyak psikolog-psikolog apalagi pakar-pakar parenting itu membahas bagaimana figur orang tua ya, figur teladan orang tua itu berefek besar untuk membentuk karakter seorang anak. Nah, apa saja itu karakter yang harus ditanamkan? Yang pertama adalah mengajarkan nilai-nilai dasar Islam. Nah, ini yang pertama ya Bunda ya, mengajarkan nilai-nilai dasar Islam. Nah, jadi dalam Islam itu ada tiga tingkatan pendidikan. Yang pertama adalah mubtadi, tingkat dasar. Kedua mutawasid atau tingkat menengah. Dan muntahi, ya, tingkat tinggi. Nah, di awal, di level mubtadi ini, apa yang kita ajarkan? Mulai dari pengenalan Al-Quran. Ya, kemudian doa sehari-hari, pembahasan tentang toharoh misalnya. Karena nanti di toharoh ini anak akan kemudian dilanjutkan dengan kewajiban sholat, gitu ya. Kemudian adab makan dan minum, adab berpakaian, adab berbicara, adab berbicara kepada orang tua. Nah, kalau ini berbicara secara umum, nah yang kedelapan ini berbicara kepada orang tua. Kewajiban menutup aurat, ya, akhlak mulia, jujur, amanah, dermawan dan sebagainya. Ini kita ajarkan nilai-nilai dasar Islam tadi. Kalau orang tua tidak mampu misalnya, maka berikan kepada sekolah yang mampu. Nah, maka nanti memilih sekolah itu menjadi penting. Ya, kita harus bisa menjamin sekolah yang anak kita tadi eh, berpendidikan di sana atau belajar di sana adalah sekolah atau lembaga pendidikan yang mampu mengajarkan anak-anak kita nilai-nilai ini, gitu. Atau bahkan nanti kalau levelnya sudah mutawasid atau muntahi, ya itu lebih tinggi lagi. Nah, sebagaimana dulu ya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya ini ada satu hadis ya yang kemudian sering kita dapati ketika Nabi itu mendidik ya Umar bin Nabi Salamah tentang adab makan yang benar. Ya, di beliau ya Nabi kita mengatakan ya gulam ya sami Allah. Ya, wahai anak kecil sebutlah nama Allah. Maksudnya baca Bismillah. Kalau mau makan tuh baca Bismillah. Ya, wakul biyaminik, wakul mimma yalik. Dan makalah dengan tanganmu, makalah yang ada di dekatmu. Nah ini ya nilai-nilai dasar tentang adab makan yang diajarkan oleh Nabi. Gitu contohnya ya. Jadi nilai-nilai ini. Nah, yang kemudian kita sering dapati misalnya ya ada yang makan tangan kiri gitu ya. Sampai besar ada yang makan tangan kiri.
ayahnya ibunya muslim, anaknya muslim juga makan dengan tangan kiri. Ketika ditanya kenapa, karena udah kebiasaan katanya. Padahal Nabi irsyadnya tadi atau petunjuknya, ya, advice-nya adalah makan dengan tangan kanan. Kalau seandainya diajarkan dari kecil, insya Allah pasti berubah. Pasti dia akan makan dengan tangan kanan. Dan ambillah yang di dekatmu, ya, bukan ambil yang paling enak, bukan, tapi ambil yang di dekatmu, misalnya gitu. Ini adalah salah satu pendidikannya Nabi, ya, mengajarkan nilai-nilai dasar Islam. Nah, ini yang pertama ya Bunda. Yang kedua adalah melibatkan anak dalam ibadah, ya, di dalam keluarga. Ya, misalnya sholat berjamaah, ya harus dirutinkan. Jangan nanti ayahnya ikut kajian, anaknya nggak sholat misalnya gitu ya. Atau ibunya bolak-balik ikut majelis taklim sana sini sana sini. Anaknya di mana? Anaknya lagi ngabuburit. Anaknya di mana? Lagi main sama temennya. Anaknya di mana? Lagi pacaran. Waduh, ini kacau nih. Nah, jadi harusnya ayah ibu itu melibatkan. Nah, membuat eh, apa namanya skema agar anak tadi itu bisa selalu bersama dalam ketaatan. Nah, anak tadi ketika dibiasakan yang baik, maka dia akan kemudian menjadikan itu sebagai habits, menjadi kebiasaan, ya, menjadi kemudian rutinitas. Nah, membaca Al-Quran, berdoa, dan sebagainya. Ya, jadi sambil kita bawa, sambil kita libatkan, sambil kita pahamkan, sambil kemudian kita ajak, gitu ya. Nah, insya Allah kita sudah, saya yakin ayah bunda sudah menjalankan, gitu ya. Mudah-mudahan kita istiqomah, gitu ya. Yang ketiga adalah mengajarkan tentang akhlak-akhlak yang mulia. Ya, misalnya ajarkan anak kita untuk jujur, gitu ya. Ya, sabar, ya rendah hati dan ikhlas, gitu ya. Terus nanti ada yang mengatakan, nanti kalau jujur nggak dapat kerja nih, gimana nih Ustadz? Misalnya gitu ya. Nah, berarti kalau seandainya perkataan tadi keluar dari santri, dari siswa, maka kita ajarkan tentang teori rezeki dengan konsep rezeki gitu ya. Nah, yang yang kemudian kita kadang kala miris itu orang tuanya yang mengajarkan begitu. Nggak usah jujur-jujur kali lah nak sekolah. Kenapa? Susah dapat kerja misalnya. Tapi itu dari lisan orang tuanya yang ngomong begitu ya, yang di luar dari sinilah gitu ya. Maka tentu itu akan menjadi habits ya, akan menjadi kebiasaan bagi anak tadi. Maka kalau kita lakukan kebaikan, maka insya Allah kebaikan itu pun jadi untuk diri kita juga. Dan sebaliknya kalau kita lakukan keburukan, kita ajarkan keburukan, maka juga keburukan itu akan kembali kepada kita. Nah, maka kemudian kata Nabi SAW, ya, inna khiyarakum ahasinukum akhlaqan. Ya, orang yang terbaik itu di antara kalian, kata Nabi adalah yang paling baik akhlaknya. Ya, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat baik, kebaikan itu pasti akan kembali pada kita. Sebagaimana kalau kita berbuat buruk, gitu ya. Nah, ini harus betul-betul kita pahami. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, ya, adalah komunikasi efektif dengan anak. Ya, mendengarkan, memberikan nasihat. Jadi dimulai dari mendengarkan dan memberikan nasihat. Ya, jadi ciptakan suasana bagaimana kemudian anak itu bisa nyaman. Ya, walaupun ini perlu proses ya, ayah bunda ya. Dan kita juga perlu melihat karakter gitu ya. Dan juga kita tentu membiasakan ya, bagaimana kemudian agar ketika anak itu ada masalah, orang yang pertama diajak ngobrol itu bukan tetangga, bukan kawannya, bukan best friendnya, tapi adalah ayah ibunya. Jadi ayah dan ibu itu menjadi best friend pertamanya gitu ya, sebelum dia ke yang lain gitu ya. Nah, jadi ini kemudian harus juga kita biasakan. Kelima adalah membatasi pengaruh negatif dari lingkungan. Maksudnya adalah lingkungan luar gitu ya, baik itu lingkungan keseharian maupun teknologi hari ini. Memang harus kita batasi. Ya, jangan kita biarkan. Apakah dengan membatasi yang pertama adalah kalau dia sudah bisa berpikir, artinya sudah balik, kita berikan pemahaman yang benar. Artinya nanti dengan pemahaman yang benar itu dia bisa membatasi sendiri secara mandiri gitu ya. Tapi kalau bicaranya balita, katakanlah di usia praoperasional sampai tahap operasional misalnya di usia 2 sampai 7 tahun, maka yang namanya teknologi, ya gadget dan semisalnya itu memang harus kita batasi. Ya, harus kita pilihkan. Apakah kemudian kita betul-betul batasi mutlak atau misalnya kita berikan tapi kita batasi penggunaannya, batasi kontennya, batasi kemudian jamnya, ya, dan juga bisa jadi dialihkan pada aktivitas-aktivitas yang lebih bermanfaat misalnya gitu. Yang penting adalah bagaimana kita bisa atau mampu memberikan ya semacam
pendidikan ya khususnya untuk teknologi dan lingkungan ini sehingga dia tidak terpengaruh gitu ya dengan pengaruh-pengaruh yang negatif gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah nah dan ini juga yang tidak kalah penting adalah kekuatan doa dari orang tua. Nah, jadi orang tua itu dianjurkan ayah bunda untuk selalu mendoakan kebaikan anak terutama dalam masalah keimanan dan akhlak ya sebagaimana apa namanya kata Nabi SAW ya salah da'awatin ya mustajabah ya tiga doa yang mustajab ya insya Allah mustajab la syakka fihinna tidak diragukan lagi yang pertama tentu adalah da'watul walidi liwaladihi doa orang tua untuk kemudian anaknya. Nah, kemudian yang kedua adalah wada watul musafir, ya dakwah orang yang sedang safar. Yang ketiga adalah wada watul mazlum, ya dakwah orang yang, doa orang yang dizolimi. Jadi doa orang tua kepada anaknya, doa orang yang sedang bepergian, doa orang yang dizolimi, insya Allah tidak akan tertolak atau doanya mustajab, insya Allah. Tapi tentu ya ada tanda atau ada garis bawahnya gitu ya. Doa orang tua yang tentu juga orang tua ini juga soleh gitu. Sebagaimana dulu ya Nabi Ibrahim alaihissalam mendoakan kepada Allah, ya Allah, aku ingin keturunanku semua adalah anak-anak yang terjaga, anak cucuku, cicitku terjaga dari menyembah berhala, dijaga keturunanku. Maka alhamdulillah ya kalau kita melihat memang Allah menjaga. Ya Allah menjaga keturunan-keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kekuatan doa ini juga sangat penting sekali. Nah, oke, penutup ya ayah bunda di belakang Allah, kita akan dimintai pertanggungjawaban atas segala yang kemudian kita pimpin. Ya, ayah bunda tentu menjadi pemimpin, ya, suami menjadi pemimpin atas keluarganya. Ya, sebagaimana kemudian kata Nabi SAW, kullukum ra'in. Setiap kalian adalah pemimpin. Ya, wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang kalian pimpin. Ya, wal amirun ra'in. Seorang amir itu adalah pemimpin ya warrojulu maksudnya di sini laki-laki ini maksudnya suami adalah ra'in ala ahlil baiti terhadap kemudian keluarganya ada istri ada anaknya nah kemudian ya wal mar'atu ra'iyah seorang istri wanita ini juga adalah seorang pemimpin ala baiti zaujiha wa walidi atas kemudian rumah suaminya dan juga anak-anaknya. Nah, maka kata Nabi SAW, fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai oleh Allah nanti di akhirat pertanggungjawaban atas apa yang kita pimpin hari ini. Nah, ini apa namanya statement terakhirnya gitu ya. Jadi amanah yang Allah berikan kepada anak-anak kita. Ya, tadi sudah ada beberapa, ada 6 hal yang bisa kita lakukan untuk membentuk karakter Islami anak. Ya, mudah-mudahan dengan kita mempelajari, memurojaah kembali dan menerapkan ya 6 hal ini, insya Allah anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, dan insya Allah menjadi bermanfaat bagi ayah ibunya di dunia wal akhirah. Ya, demikian. Jazakumullahu khairan. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ana kembalikan kepada host kita, Ustazah Yeni. Ya, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.